Tuh. Pelan-pelan, tarik pelan. Capek ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak, perkenalkan kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tugas video kami terkait studi kasus pelanggaran etika administrasi publik dalam organisasi publik. Kelompok kami akan memfokuskan pembahasannya pada permasalahan etika di bea cukai. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Muhammad Reza Zakaria dari kelas 2025C dengan NIM terakhir 4111. Perkenalkan, nama saya Ivana Kalista Putri dari kelas 2025C, NIM saya 4120. Perkenalkan, nama saya Ayunda Putriata Bevia dari kelas 2025C, NIM 4109. Perkenalkan, nama saya Hadian Kusin Huda dari kelas C dengan NIM 4124. Perkenalkan, nama saya Hanifah Rosda Zahra dari kelas 2025C dengan NIM terakhir 4108. Perkenalkan, nama saya Jasa dari Suara Prambudi dari kelas 2025C dengan NIM terakhir 4115. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Antoni Sebastian Chandra, berasal dari kelas C dengan NIM terakhir 4130. Kita memasuki pada materi yang utama, kita perlu mengetahui apa sih sebenarnya pelanggaran etika administrasi publik itu. Jadi pelanggaran etika administrasi publik itu adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh aparat atau pegawai negeri sipil yang melanggar prinsip moral, prinsip etika, serta kode etik profesi pegawai negeri sipil dalam menjalankan wewenang serta tugasnya. Bentuknya tidak hanya selalu mengenai tindak pidana, tetapi bisa juga mengenai pelanggaran integritas yang dapat menurunkan rasa kepercayaan masyarakat terhadap salah satu instansi. Contoh tindakannya ada berbagai macam. Salah satunya bisa saja penyalahgunaan wewenang, melakukan tindak suap untuk demi kepentingan kelompok-kelompok tertentu, dan lain sebagainya. Karena kita sudah mengetahui apa itu definisi dari pelanggaran etika administrasi publik, maka kita bisa lanjut ke materi yang berikutnya, yaitu pengertian bea dan cukai. Kita semua pasti pernah mendengar yang namanya tentang bea cukai. Tapi apa sih arti dari bea cukai itu sendiri? Nah, bea cukai adalah istilah yang menggabungkan antara dua jenis pungutan negara yang berbeda tetapi saling terkait tentang lalu lintas barang, lintas batas negara. Nah, kita akan membaginya definisi dari bea dan cukai itu sendiri. Bea adalah pungutan negara atas barang-barang yang masuk dan barang-barang yang keluar. Jadi kayak kita memungut pajak dari ekspor dan impor. Nah, itu dasar hukumnya sudah ada dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006. Selanjutnya kita akan ke bagian cukai. Cukai adalah pungutan negara atas barang-barang masuk dan barang-barang yang keluar. Tapi bedanya dari bea adalah barang-barang ini dikhususkan yang memiliki karakteristik tertentu yang sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Contohnya seperti barang-barang ini harus dikendalikan pengedarannya atau yang lain-lainnya. Nah, dasar hukumnya sendiri ada dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007. Nah, sekarang kita sudah tahu tentang arti dari bea cukai itu sendiri, kita lanjut ke bagian selanjutnya. Apa saja tugas dari bea cukai? Yang pertama, bea cukai bertugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan pengawasan kepabeaan dan cukai. Yang kedua, memberikan pelayanan dan memfasilitasi perdagangan serta industri. Dan yang ketiga, bertugas mengawasi serta mengendalikan arus produk yang keluar masuk dari suatu negara. Permasalahan etika administrasi negara dalam kasus bea cukai dapat dijelaskan dalam beberapa sisi.
karena instansi ini sering menjadi sorotan publik karena terkait dengan kasus pelayanan publik, transparansi, dan integritas pejabatnya. Nah, dan ada 5 kesalahan dalam praktek kasus bea cukai ini, dan apa saja? Ya, simak. Yang pertama adalah pelanggaran prinsip integritas. Jadi, para pejabat di bea cukai itu memiliki kewenangan untuk mengawasi keluar masuknya barang atau produk dari luar negeri. Tapi, wewenang itu terkadang disalahgunakan untuk kepentingan pribadi. Misalnya, dalam praktek suap dan gratifikasi untuk memudahkan pemasukan dokumen atau beberapa barang milik pejabat itu agar melewati pengawasan yang ketat. Yang kedua adalah ketidakadilan dalam pelayanan publik. Bea cukai seharusnya memberikan pelayanan yang adil bagi semua kalangan. Tapi dalam beberapa kasus, bea cukai lebih mengutamakan para pengusaha yang gede dibanding pelaku UMKM kecil. Apalagi ditambah banyaknya dengan kasus pungli yang jelas sangat membebani masyarakat kecil. Yang ketiga, transparansi dan akuntabilitas yang lemah. Bea cukai selalu dikritik karena kurangnya menjelaskan tentang prosedur pengurusan barang. Alhasil, banyaknya kasus praktek calo dan minimnya publikasi data tentang barang sitaan, hasil lelang, atau penerimaan negara. Yang keempat adalah pelanggaran terhadap etika birokrasi. Etika birokrasi menuntut para pejabat untuk bekerja secara profesional, sederhana, dan melayani publik secara adil. Namun dalam beberapa kasus bea cukai, wewenang tersebut disalahgunakan karena gaya hidup para pejabat yang hedon dapat memicu ketidakpercayaan publik terhadap birokrasi bea cukai. Baik, selanjutnya adalah dampak kepada masyarakat yang akan dijelaskan oleh Ivena. Apa sih dampak dari permasalahan etika administrasi publik di bea cukai? Yang pertama, itu ada kurangnya percaya publik pada institusi pemerintahan bea cukai. Yang kedua itu ada hambatan proses perdagangan dan bisnis karena pelayanannya yang lambat. Ketiga itu ada kerugian bagi pelaku usaha dalam bidang ekonomi. Mengatasi permasalahan pelanggaran etika tersebut, yang pertama kita harus melakukan penegakan hukum yang tegas, memberikan tindakan tegas terhadap pelanggaran etika untuk memberikan efek jerah dan memberikan penjelasan bahwa perilaku tersebut tidak dapat ditoleransi. Yang kedua juga ada reformasi internal, memberikan perbaikan secara transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam masyarakat dan administrasi. Yang ketiga juga ada pelatihan dan penguatan etika, memberikan pelatihan dan penguatan etika serta profesionalisme kepada pegawai untuk meningkatkan integritas dan moralitas pada pelayanannya. Dari penjelasan yang telah disampaikan oleh teman-teman saya sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan bahwa pelayanan bea cukai tidak hanya soal administrasi negara dan pengawasan, tetapi juga bagaimana etika menjadi landasan utama dalam melayani pelanggan. Dengan menjunjung tinggi integritas, transparansi, serta sikap profesional, bea cukai mampu memberikan pelayanan yang adil, cepat, dan bebas dari praktik yang merugikan. Etika dalam pelayanan inilah yang akan meningkatkan kepercayaan masyarakat sekaligus memperkuat citra positif bea cukai sebagai instansi publik yang modern dan berintegritas. Oleh karena itu, penting bagi setiap petugas maupun pihak terkait untuk selalu mengedepankan etika demi kepuasan pelanggan dan kepentingan publik secara luas. Dengan demikian, etika dan pelayanan yang baik bukan hanya kewajiban, melainkan juga kunci dalam mewujudkan bea cukai yang responsif, akuntabel, dan dapat dipercaya oleh masyarakat. Baik, semua materi telah kita sampaikan dengan baik. Apabila kelompok kami terdapat kesalahan dalam pengucapan, kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cheers.